Curhat dong des, oh curhat dong. Dunia jadi lebih terang saat hati dan mulut sefrekuensi. Curhat dong des, oh curhat dong. Curhat dong des. Bang Abuy, Om Abuy, kumaha sehat? Alhamdulillah, kumaha sabalerna? Alhamdulillah. Lama ya nggak berjumpa ya. Oh, entos lami pisan. Pisan, ya? Pisan. Terakhir mana di Miko nya? Di Miko. Bang Abuy, kemana aja sekarang teh? Ya, tetap aja lagi berrutinitas bermusik lah. Iya, Bang Abuy ini memang lahir dan besar di musik ya, Abuy. Mungkin mungkin. Iya, rekan-rekan, kalau misalnya kita gali nih, kita bisa tahu bahwa Sayat itu ternyata ada musisi yang memang lokal banget gitu dan legend banget. Sebenarnya kalau masalah musisi atau seniman di Sayati itu banyak sekali. Kalau misalkan emang digali itu banyak banget. Yang utamanya dulu itu kita ada sesepuhnya, sesepuh musisi yang ada di wilayah Sayati ini ya, yang menjadi barometer dari kebanyakan semua musisi, barometernya ke beliau. Beliau udah almarhum sekarang. Cuman itu yang menjadikan saya kuat atau eksis terus di dunia seni dan dunia event karena emang saya belajar dari beliau gitu. Kang Hendar almarhum. Slogi. Itu nama besar mungkin bukan hanya sewilayah Bandung tapi sudah se-Indonesia sampai ke mancanegara. Dan saya paling tidak shock atau istilahnya pengetahuan tentang musik waktu itu karena sekolah kan sekitaran sini nih, SD ini udah denger band itu ya Slogi yang sebetulnya ngasih informasi tentang musik. Betul. Dulu itu band tuh Slogi. Betul. Legend. Akang tuh tinggal di daerah di Slogi. Saya tinggal di wilayahnya Slogi. Kalau cerita mungkin ya tahun 95, 96 itu saya baru awal-awal itu pengen mengetahui musik dulu itu. Nah kebetulan waktu itu paman saya pun sudah menjadi seorang musisi. Paman saya dulu pemain bass dari Purwacaraka lah. Terus kebetulan kenal lah dengan Kang Hendar. Dulu itu nggak ada yang berani masuk ke Slogi itu, nggak, entah itu malu, entah itu segan ataupun apa, dulu nggak ada yang berani. Nah, yang pertama kali masuk di Slogi itu setelah band Slogi itu adalah saya dan teman-teman di kampung saya sendiri itu, gitu, yang akhirnya membentuk band kedua setelah Slogi. Apa yang namanya dulu? Logis Band. Nah, ceritanya lucu juga gitu dulu tuh. Gimana? Kita bikin band lokal ya. Band lokal itu ya band yang benar-benar asli orang situ gitu kan. Bingung kita nyari namanya apa ya gitu. Akhirnya kepikiran lah. Kenapa nggak S-nya dipindahin ke belakang, bukannya di depan? Kan Slogi. Itu saking pride juga ke Slogi ya. Ke Slogi karena emang kita belajar dan tahu musik emang dari situ. Dari Slogi. Dari Slogi. Dan kita itu semua para personilnya itu diajarin langsung sama semua personil Slogi. Saya dulu itu nyanyi sama main bass, diajarinnya sama Kang Parhan, pemain bassnya Slogi. Yang main dulu pemain gitarnya itu Kang Aas. Pemain gitarnya dilatih sama. Sebentar, Om Buy. Om Buy awal itu di band itu vokalis sambil main bass. Vokalis sambil main bass. Terus. Dan akhirnya kata almarhum Kang Hendar, lepaskan lah maneh tong main bass. Geus maneh jadi vokalis. Akhirnya dari tahun 96 sampai tahun 2008 itu saya masih di frontline, masih vokalis. Vokalisnya Logis. Terus band waktu itu si Logis lebih ke mana genrenya? Sama seperti Slogi. Rock. Jadi gitu kita ya? enggak
All around namanya. Oh, orang. All around. Jadi kita jenis musik apapun kita pelajarin, kita Iya, dalemin iya. lah. Ya karena emang gurunya kita ya adanya di situ. Ya kalau dulu emang dikasih PR lagu-lagu lama kan, lagu-lagu Beatles, lagu Rolling Stone harus tahu sekian puluh lagu harus tahu. Akhirnya kita ngiblat ya akhirnya ke situ mau tidak mau. Artinya dasarnya entertain, Menghibur. Enggak, sebenarnya kalau saya pribadi gitu diajarin sama almarhum Kang Hendar itu ya sesepuhnya Slogi. Itu tidak hanya entertain. Attitude-nya, eventnya, sampai akhirnya saya tahun 2000 itu saya hijrah ke Jakarta. Dan di sana saya tidak bermain musik malahan. Ngapain? Saya di sana menjadi EO, event organizer. Oh, Tapi kan masih ada relate tetap ya, masih ada. Cuman emang beda kalau dulu kan saya di EO-nya itu banyaknya ke pameran sama ke bazar. Iya. Nah, tapi kan pembelajaran itu karena dulu mungkin kalau asli orang Sayati nih pasti tahu dulu itu tahun 90-an ke sana itu sempat ada bazar paling besar. Bazar itu dari tahun 90-an. 90-an itu ada bazar paling besar itu adanya di Sayati. Di Sayati Hilir di Cedok ya, Di Kampung Cedok. Boneka. Itu sepanjang jalan begitu masuk dari RT 1 sampai ke RT 8 Itu tenan, stand itu dulu. tenan sampai ke jadi di setiap RT itu ada panggung dulu. Jadi bagusnya Kang Hendar itu punya ide seperti itu, pengen seperti Woodstock dulu. Oh Tahu kan, iya, kan? Woodstock ya. Kayak Woodstock gitu. Jadi ada bazarnya, ada pentas seninya. Nah, dibikinlah seperti itu dan itu 3 periode itu alhamdulillah berjalan baik. Bro, itu waktu itu ente umuran berapa, bro? Masih di umuran saya SMA waktu itu. SMA ya? SMA saya. Udah beraktivitas di IO ya? Udah. Nah itu belajar pertama kali saya belajar IO itu ya dari beliau itu. Saya diajarin lah ini. Dan dulu nama IO itu belum familiar ya? Belum. Panitia gini. Iya panitia aja. Panitia Agustusan. Panitia pameran atau Ya. panitia bazar ya? Nah kebetulan waktu itu bazar itu karena berhubungan dengan Hari Kemerdekaan. Oh. Jadi dijadikan event tahunan. Event tahunan selalu dibikin event bazar dengan musik gitu. Iya. Kita mengangkat UMKM-nya, mengangkat seni-seni dari budaya daerahnya gitu. Wah, rame pisannya hari Itu menjadi ikonik. Itu bukan hanya dari kita aja yang nonton, yang pengen datang. Dari Ciwidey. dari mana-mana emang Dari mana? kalau udah Slogit bikin event itu pasti ya. Betul. Nah itu makanya saya bangga. Bukan berarti saya cari muka, tidak. Karena emang betul-betul saya belajar itu ya di entertainment Slogi. Oke, tadi saya pengen lanjut logis band yang Bang Abui existing di situ ya. Belajar banyak dari Slogi, terus itu serius banget waktu itu. Serius. Dengan format ente vokalis dulu ya. Betul. Serius. Jadi emang dulu itu kita berlima asli orang situ. Orang Cedok asli Hilir. ya, saya Hilir Cedok gitu ya. Oh, iya. Kalau sekarang disebut Cedok, dulu saya Hilir kan. Lokal band banget ya pokoknya namanya. Pokoknya dulu karena emang Slogi itu kan dulu seringnya di luar daerah. Iya. Nah, akhirnya kita berpikiran kenapa tidak kita sebagai penerus gitu loh. Karena waktu itu belum ada yang lain. Sebelum La Prosia ya. Sebelum La Prosia dibentuk. Itu kita dulu tuh lagu dari Slogi itu kita ambil semuanya. Pokoknya Slogi bawa ini tuh kita bawain juga. Jadi kita ngiblatnya benar-benar ke Slogi dulu itu. Dari situ ya mulai kita berkembang dan akhirnya tahun 99 gitu, 9998 Logis bubar. Karena satu masuk jadi PNS-nya PLN, yang satu jadi PNS-nya pajak di Bekasi. Akhirnya kita tidak pernah ketemu dan akhirnya di situ dari kita bubar lah gitu. Oh gitu. Dan terusin lah dengan
Rafflesia. Rafflesia dan Rafflesia. Rafflesia juga Rafflesia. ada. Oh, Rapro. Ada dua nih di Bandung tuh, ada Rafflesia, ada Rafflesia. Kalau yang di sini Rafflesia. Oh, kalau Rafflesia bukan slogi itu. Kalau dibilang cuman ninduk saja Rafflesia. Manajemennya atau enggak ya? Manajemennya itu kalau Rafflesia itu benar-benar slogi. Itu manajemen. Kalau Rafflesia itu sempat ikut masuk dulu. Gitu Rafflesia itu. Tapi nggak lama. Iya. Terus kalau logis bubar itu pada saat itu ente tetap eksis di musik. Tetap dan saya tidak pernah keluar dari Slogi. Dari manajemen Slogi. Ente alat musik semua kuasain. Kayaknya dikuasain, yang saya tidak kuasain itu cuman alat tiup. Oh, trompet kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau semua alat musik saya oke. Ya karena itu belajar dari bagusnya dari apa ya? Karena dulu itu hanya orang-orang kita saja ya, orang-orang asli, orang lokal. Jadi akhirnya saya pengen belajar keyboard lah, pengen belajar bass lah, pengen belajar gitar lah, pengen belajar drum lah. Karena fasilitasnya ada. Dan saya sangat berterima kasih sama almarhum. Ya mungkin saya tidak bisa mengucapkan karena almarhum udah nggak ada. Iya. Allahumma. Saya bisa seperti ini karena almarhum. Masya Allah. Jadi diasuh pisan ya ku Kang Hendar ya. Betul. Saya merasa, jujur saja, merasa kehilangan saya. Termasuk mungkin Kades di sini pun itu banyak belajar dari beliau. Iya. Gitu. Karena emang saya yang mendampingi beliau untuk belajar ke Kang Hendar supaya tahu manajemen, tahu apa. Karena jujur saja, itu orang hebat. Saya sangat kehilangan beliau. Ahmad Dhani-nya Sayati tahu nggak? Ahmad Dhani belum ada ya. Maksudnya tuh dia masih berkarir. Betul. Kang Hendar tuh udah. Betul. Dan hampir seluruh Indonesia itu mengakui kehebatan Kang Hendar itu. Sampai sekarang pun saya tetap pegang teguh apa yang diajarin sama almarhum. Makanya saya eksis sampai sekarang pun gitu. Kalau Kang Hendar, sorry Bu, almarhum itu basicnya apa dia di band? Dia tidak main band, Tapi justru dia lebih melahirkan band ya. betul. Dulu itu kalau yang saya tahu cerita itu Kang Hendar itu dia adalah seniman teater. Teater. Oh, ya. Malah seni peran gitu ya. Iya, dulu ada satu teater drama yang dia sampai nge-booming itu cerita, kalau saya tidak salah dengar, kalau nggak salah itu cerita orang Jepang sebenarnya, tapi di Indonesiain kalau nggak salah itu ada namanya Orang Gila di Atas Atap. Wow. Beliau sebagai pemeran utamanya. Dan itu kalau menurut saya peran dia itu sangat hebat, menjiwai banget, jadi orang gila di atas atap yang benar-benar. Saya sempat nonton itu teaternya di videonya dulu. Emang hebat, orang hebat. Jadi dia mendalami benar. Sayati punya seniman ya. Banyak seniman. Dan jujur saja banyak yang jebolan dari manajemennya beliau. Banyak banget. Termasuk mungkin sekarang ada band-band besar juga, ada yang jebolannya dari beliau. Dan ente Bu, salah satu yang memang diarahkan ya. Betul. Dan di-range sama dia ya. Betul. Sangat. Saya walaupun sempat hijrah ke Jakarta, itu saya 20 tahun di Jakarta. Dari tahun 19 tahun lah lebih. Itu dari tahun 2000, saya pulang lagi tahun 2019, saya tidak lepas komunikasi dengan beliau. Di Jakarta 2000 sampai 2019. lama juga dong. Lama. Tapi apapun saya tidak pernah lepas komunikasi dengan beliau. Saya minta masukan, saya minta wejangan, saya minta apa, saya selalu telepon. Saya mau bikin acara ini gimana. Beliau yang selalu memberikan masukan. Kamu harus begini. Sampai akhirnya saya bisa besar di Jakarta itu. Ya jujur saja saya tidak melupakan. Makanya kan saya merasa kehilangan itu. Beliau sebagai orang tua, teman, sahabat, guru, ya. gitu. Ya, orang
berpikir mungkin, wah si Abuy lebay, enggak lebay, tapi emang itu yang dirasakan saya, gitu. Makanya saya berniat pengen pemuda-pemuda di Sayati ini punya pemikiran yang sama, gitu. Apalagi ya kalau saya pribadi mungkin ya dalam bidang seni, ayo tuh mengajaklah orang-orang Sayati, pemuda-pemuda Sayati, ataupun siapa yang mau belajar berkesenian, karena mungkin di desa juga di sini, Iya. itu ada alat gamelan. Mungkin saya bisa dengan antara ada rekan-rekan atau teman-teman saya yang di sini mungkin bisa saling memberikan masukan. Ayo kita bikin gamelan modern, kan itu bisa gitu. Saya jujur saja saya mengajak, saya pengen. Artinya ente melihat Sayati potensial untuk dikembangkan. Sangat potensial. Kenapa sangat potensial? Karena saya berpikir begini. Dulu saya sempat ngobrol dengan Kades. Pertama kali Kades itu masih jadi PLT ya. Waktu itu saya sempat ngobrol dengan Kades. Saya waktu itu baru pulang dari Jakarta. Baru stay lagi di Bandung. Iya. Dan saya itu ngobrol dengan Kades dari jam 11 malam sampai jam 2:30 kalau nggak salah. Saya tuangkan apa yang pernah dialamin saya di Jakarta. Maaf, contohnya, saya pernah megang satu paguyuban pedagang bazar di Jakarta. Tapi semuanya orang Bandung. Kenapa di wilayah kita sendiri kita tidak bisa? Sebenarnya bisa kalau ada yang mengelola. Kenapa saya pengen Sayati ini maju? Akang bisa tahu sendiri bahwa Sayati ini adalah gerbangnya kabupaten. Iya. Betul nggak? Betul. Sebelum masuk mana pasti ke Sayati dulu dong lewatnya. Begitu keluar tol Kopo, Sayati itu gerbangnya kabupaten. Mungkin sekarang bisa lewat ke mana? Jalak Harupat sana ya kan. Tapi kan tetap kalau kita hitung-hitungan dari dulu, itu harus menjadi gerbangnya kabupaten itu adalah Sayati. Iya. Makanya saya pengen, karena ada transisinya pasti Kang. Antara kabupaten ini kebudayaannya pasti ada masuk dari Kodia, karena urban, mereka urban karena perbatasan. Dan saya yakin Sayati itu bisa maju. Iya. Saya yakin. Karena sempat dulu mungkin kalau netizen sempat ngedengar juga dulu ada satu program yang dibikin Kades dengan saya. Itu adalah program kuliner yang ada di Gang Nata. Oh iya, saya sempat dengar itu. Itu kan ada kulinernya, ada musiknya, dan itu sempat jalan. Sebenarnya bisa kalau ada yang mengelola dengan benar. Iya. Dan dukungan dari masyarakat, kalau dari sesepuh-sesepuh kita ngedukung ke kita, ini bisa maju. Ya, kalau kita tadi sedikit mundur cerita tentang Om Hendar ya, yang dia sendirian loh. Mungkin dulu tuh yang punya pikiran hanya dialah untuk istilahnya tuh Sayati Go. Orang-orang di daerah tahu lah studio band siapa sih yang punya dulu. Betul. Iya kan? Betul. Sangat jarang gitu. Dan paling tidak Sayati udah memulai itu. Dan satu ini maaf ya dipotong. Cerita kenapa dibikin studio Slogi? Kenapa itu? Hebatnya almarhum, dia itu sempat dulu itu karena cerita beliau itu dulu beliau pengen jadi musisi. Cari studio ke sini, cari studio ke situ, tapi dia nggak punya uang. Dan akhirnya dia punya cita-cita, aing kudu boga studio. Meh batur no hayang latihan pek gratis, aing digratis kan. Sampai ke situ pemikiran. Asli nanya. Dan itu terbukti sampai sekarang. Walaupun beliau sudah nggak ada, tapi masih banyak yang diem di rumahnya beliau, di sanggarnya beliau. Itu latihan tanpa dipungut bayaran. Dan banyak yang tadinya yang tadinya jadi tukang cuanki, tadinya tukang ngalah suluh mun kata Sundam, sekarang jadi musisi-musisi hebat. Serius? Serius. Sekarang ada
Mungkin besok lusa mungkin yang Iya. pemain keyboard itu kalau udah pulang dari long trip, saya ajak ke sini, suruh ceritain dia dulu jadi tukang cuanki, pengen jadi pemain band. Keren. Dan sekarang dia menjadi pemain keyboard hebat. Sampai bisa sebegitunya. Eta kabayang ku saya tukang cuanki nongkrong mungkin di dinya ya di Slogi Band. Iya, sih. Terus dia menikmati peran para pemain band, pikir-pikir asik oke sih gana main band kan Dan gitu. ini ceritanya tukang cuanki itu. Kebetulan salah seorang dari tim kita itu pas keluar. Hari teman saya yang jadi pemain band bisa asal jadi tukang cuanki. Dan akhirnya benar sampai sekarang jadi pemain band. Itu Keren itu, bro. cerita nyata. Nah, ada lagi satu. Dia itu di Tasik. Dia itu kata Sunda mah tukang ngalah suluh. Iya. Ngalah suluh di hutan. Sekarang jadi pemain bass hebat. Wah. Gila. Enggak, kalau ente Bui memang hidup bertetangga dengan Slogi dan memang saudara terus ngelihat langsung. Langsung. Ya. Itu nggak ada transisi jiwa gitu maksudnya tuh ya Kang ya. Maksudnya? Ya pas ngelihat musik tuh gua mau jadi pemusik kan gitu kan. Nah. Ayo tinus tukang kayu jeung tukang cuanki bisa sampai akhirnya ke isme loh sama si Om Hendar. Ya itu hebatnya. Artinya ya dia sendiri memang menikmati peran sampai akhirnya orang juga ngelihatnya enak gitu. Dan dia itu sudah bisa memprediksikan begini kan. Beberapa tahun ke depan. Misalkan kita nih, mana yang jadi musisi, mana yang jadi pemusik, ku urang mana bisa boga imah, mana bisa boga mobil. Kalau kita belum tentu berpikir ke situ. Tapi almarhum Kang Hendar itu hebat. Saya acungin jempol hebat. Banyak musisi yang tinggal di Sanggar itu sekarang udah punya rumah, udah punya mobil. Itu dibuktikan omongan beliau itu. Bukan hanya sekedar omongan beliau. Iya. Dan itu dibuktikan dan sudah terasa sama masyarakat. Banyak orang Sayati juga. Ada musisi-musisi orang Sayati juga udah merasakan itu. Keren. Sekarang itu jadi tempat kumpulnya di Sanggar disebutnya. Di Sanggar. Dan nggak berubah tempatnya kan di Tidak Sayati berubah. aja yang Dan dulu itu- itu ya Sayati Hilir ya. Mungkin bukan se-Indonesia, sedunia. Mungkin hanya satu-satunya yang ada adalah Slogi. Apa tuh? Ya satu-satunya apa? Sanggar. Nggak dipungut bayaran. Diajarin dari mulai entertainmentnya, bermusiknya, ya, attitude-nya. Nggak dipungut bayaran. Sampai dia bisa menghasilkan uang. Bisa main di kafe. Dipikirin loh. Dia membentuk satu band. Dia harus memikirkan kan. Dia harus main, harus bisa menghasilkan uang. Iya. Sampai ke situ beliau. Saya bisa seperti itu, belum tentu saya bisa. Tapi kan itu ajaran yang harus saya serap. Gitu. Saya pun sekarang sedikit-sedikit begitu. Ada teman-teman, ayo kalian yang mau belajar, ayo. Yang belajar main drum, yang belajar nyanyi, belajar main gitar, ayo. Ente selalu ada di situ di Sanggar. Ya? Ada. Tapi by the way, ngomongin tadi, Kang Hendar itu bisa prediksi bahwa ini hidup lo nih ya, ini hidup ente. Apapun nanti yang menjadi kebutuhan pasti di musik misalnya itu ya. Itu dan terjadi sampai sekarang. Bahkan tukang cuan kue sampai Contoh gini, kalau misalkan emang tidak terlaksana atau misalkan tidak terwujud itu, dia nggak akan mungkin jadi musisi dong. iya. Betul nggak? Kayak ente juga sekarang terus ya. Terus aja sekarang sama musisi ya. karena ya walaupun gimana, saya syukurin hasil segimanapun itu bisa ngehidupin saya. Iya bro, ngehibur orang lagi. Ente Ngehibur seminggu berapa kali tampil sekarang? 4 kali. 4 kali. Sebenarnya pengen, kalau teman-teman pengen sih seminggu, capek. Capek? Beda lah. Capek ngeband? Capek lah. Ngehibur batur ya, mood selalu harus fresh. Tapi wow. kan tetap lah, mau kita capek, mau kita lagi ruwet gimana, tetap di atas panggung kita harus senyum. Nah Iya. itulah ajaran beliau. Sarudet-rudet namanya di luar panggung. Smile. Tukang band mah kudu smile.
tong nyahuan batur memaneh ka non rudat di rumah tangga rudat di mana tong nyahuan. Eta berat tapi Bu. Bah. Hah? Emang teu berat. Tukang cuanki wawanianan eta. Ya, Tapi sudah bisa dibuktikan. Sudah terbukti, bukan dibuktikan, sudah terbukti. otodidak. Dia Otodidak. belajar hanya di Otodidak. sanggar aja gitu. Kalau dulu itu ada namanya karantina. Jadi dia ngebentuk band, itu 3 bulan nggak boleh ngapa-ngapain, lo harus di situ, lo belajar, lo gua kasih PR, lagu ini, lo harus sampai tahu, lo harus sampai bisa. Kenapa begitu? Karena kita mau menjual. Kalau nggak dibegitukan orang seenaknya dong. Tapi kalau udah layak untuk dijual ya dijual dong. Maaf ya, kayak saya beli mobil misalkan. Iya. Mobil. Tapi ada dijual deh, ku saya kudu dipoles, ku saya kudu di reparasi heula, ku saya kudu bener. Sesudah cantik, sesudah bisa jalan, baru bisa jual. Sama seperti itu Kang Hendar. Itu pola pikirnya Kang Hendar. Sampai Almarhum. sejauh itu ya, Ya. nyiapin yang namanya kelompok band tuh untuk siap pentas tuh bener-bener ya. Betul. Dan sebenarnya tujuan utama almarhum dulu itu pengen memajukan itu pemuda-pemuda Sayati. Nah, ini kan Kang Hendar sudah tidak ada ya. Tapi dia paling tidak punya pesan dan amanah yang besar ya dan dalam. Gimana, Bu? Sok khususnya di budaya seni, ya band lah. Band misalnya lah ya. tuh. Kira-kira kumaha, Bu? Makanya kalau saya pribadi ya mungkin salah satu cita-cita dia yang harus terus saya jalani. Walaupun misalkan tidak disanggar pun, saya masih tetap membawa misi beliau almarhum. Misalkan saya mau di sini di desa, saya harus mengembangin teman-teman atau rekan-rekan kita, pemuda-pemuda ataupun siapapun itu yang mau belajar musik ataupun saya siap kok. Saya pengen meneruskan itu. Walaupun tidak mungkin lah sama seperti Kang Hendar. Iya, Tapi paling tidak ajarannya Kang Hendar terus ya, ya. nggak pernah putus ya. Ya, tidak akan pernah putus. Iya. Kalau Kang Hendar tuh bikin harum kan ya, anak muda Sayati. Paling tidak kita juga berjuang lah. Salah satunya, saya punya kekuatannya itu. Punya kekuatannya. Saya belajar dari beliau. Setidaknya sedikitnya itu pasti ada ajaran beliau yang diajarkan kan. Yang mungkin di-share juga ke teman-teman kita ntar. Gitu. Makanya saya sekarang punya band. Itu tetap eksis, maksudnya tetap kokoh kuat. Karena saya memupuk ke teman-teman saya itu apa yang diajarkan dari beliau almarhum. Makanya solid. Marwah itu Marwahnya itu. ya. Beda lagi dengan orang-orang yang ya maaf lah banyak pemain band sekarang. Di Bandung itu banyak. Tapi kesolidannya itu tidak akan sama. Gitu loh. Kalau saya udah solid karena udah saya lempar lah ajaran Kang Hendar itu dilempar ke teman-teman saya. Ini lu harus begini, lu harus begini. Karena band itu, maaf, band itu kan bukan hanya gini. Lu nyari duit bareng. Jadi anggaplah itu keluarga lu gitu. Jangan hanya lu pas dibutuh nyari duitnya saja. Jadi jangan hanya pas cari duit, oh kita sama. Tapi pas begitu di luar kita beda, jangan begitu. Justru marwah itu yang ada. Kalau kita sudah bisa nyatu di luar sama di dalam band, oh kita bakal kuat. Contohnya Slogi, 36 tahun. Iya. 36 tahun loh. Itu didikan almarhum Kang Hendarnya gila, makanya 36 tahun bisa hebat kok. Dan saya pengen sekarang almarhum sudah tidak ada. Tapi setidaknya ada beberapa ilmu yang bakal ditransferin gitu. Teman-teman share lah gitu. Iya. Kalau misalkan saya ngajar kan saya masih jauh lah. Iya. Tapi kita bakal berbagi. Sharing ya. Sharing. Kita bakal sharing, mau mungkin tadi ngobrol dengan teman-teman, ayolah kita bikin musik etnik dengan jadi modern. Oh, kenapa tidak? Justru itu kemauan dia kok. Festival band gitu, Bro, inget tuh. Oh, festival band dulu. Ada nggak kita rencana kayak gitu lagi, Bro?
Justru kalau sekarang, Asik nggak kira-kira tuh, bro? kalau untuk sekarang, Heeh. justru mungkin kalau ngambil festival band itu ngambilnya harus ke sekolah-sekolah. Oh. Justru kalau ngebina ngedidiknya itu dari situ. Tapi kalau untuk di luaran kayaknya sekarang udah lebih banyak pinter. Kenapa? Udah banyak di YouTube lah. Tapi untuk mencari bakat, ya itu harusnya langsung ke sekolah-sekolah. Tapi ente tahu kan di saat itu banyak bakat-bakat atau anak muda sekarang yang ngeband loh. Banyak. Dan itu pun saya sudah ya sering komunikasi lah dengan beliau-beliau yang ada di Sayati, musisi-musisi yang ada di Sayati atau wilayah ya sekitarnya lah. Dan misalkan sewilayah Margahayu itu banyak. Banyak ya, bahkan Ratusan. perangkat desa ugi cenah aya nu ngeband. Ada. Teuing tengah jadi perangkat desa yang jadi pemain band nih. Iya gitu aja, saking istilahnya ini bukan benar jadi banyak ya. Iya. Jadi tadi masanya ente cerita ada dasar experience pengalaman di Jakarta menguasai event organize gitu ya. Yang spesialisnya basar juga sudah dikuasai. Terus musiknya, perannya, konsernya, seru kayaknya bro. Kalau saja gitu satu waktu saya ngadain konser gitu ya. Justru itu yang ditunggu. Bisa kan, bro? Bisa dong. Justru kan makanya saya dulu sempat ngobrol dengan Kades itu. Coba kita bikin satu event yang bisa ngegebrak. Intinya gini, bikin ikonik dulu dong. Ikonik. Iya kan? Bikin ikonik dulu. Bikin apa kayak misalkan, oh ada basar tapi ada musiknya. Itu kan gini. Musik itu bukan menjadi utamanya, tapi daya tariknya. Iya. Betul nggak? Betul. Daya tariknya nggak. Kalau yang utamanya mah mengangkat UMKM. Itu yang utama. Biar mereka itu yang orang-orang biasa jualan di daerah itu bisa keangkat. Tapi didorongnya, penariknya adalah musik, gitu loh. Mungkin orang nggak kepikir ke situ kan? Iya. Berpikirnya hanya mungkin konser musik ya. Padahal sebenarnya enggak. Tujuan utamanya adalah mengangkat UMKM. Sok bikin bazar, misalkan sepanjang jalan, tapi kudu dagangnya asli orang Sayati. Iya. Bener nggak? Boleh. Kalau pembeli umum, pembeli ya. Mah umum. Tapi Cuma yang dagang harus orang Sayati. Kita mencoba mengangkat kultur daerah dulu dong. Iya. Gitu. Baru di situ didorongnya sama musisi-musisi yang ada di Sayati gitu loh. Itu seru bro. Gitu dong. Tempat mau di mana kita tinggal pilih. Iya makanya. Bener nggak? Siap pokoknya. Percayalah. Tapi memang itu possible ya, memungkinkan ya. Memungkinkan. Dan terakhir Bud, yang ente ingat Sayati mengadakan semacam acara seperti itu kapan? Kalau yang paling dekat ya kemarin waktu Di Nata itu. di Nata itu. Tapi itu kan ikonik kecil, ya skalanya ya. kecil. Yang waktu paling besar itu ya di Cedok, di Sati Hilir. Band ya, tampil. Coba kebayang dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7, RT 8 di tengah-tengah panggung besar. Wih. Padahal di sini ada panggung, itu diangkat. Misalkan begini, di RT 1 ini kuatnya di seninya apa? Misalkan jaipongan, ya udah sok jaipongannya di situ. RT 2 misalkan rampak sekarnya di situ. Tapi orang kan tetap mencari spotnya yang paling besar. Main stage-nya. Main stage ya. Ya. Nah itu adanya di RT saya, di RT 3. Itu depan sanggar itu. Enggak, di sebelah sana. Sebelah sana. Dulu kan RT 4, RT 3 itu dibikin lah di situ, di tengah-tengahnya. Itu bikin yang besar. Nah itu baru dulu itu bawa artis-artis yang terkenal. Gitu. Sekarang bisa bawa artis-artis terkenal. Bisa lah, kenapa enggak? Bisa lah. Kenapa enggak? Masih banyak kok teman-teman. Asik. Ya di konsep kayak yang seru loh. Bisa. Ya ini karena relate dengan perjuangan dan mimpi juga Kang Hendar ya. Terus kita juga generasi, terus kita juga nggak mau akhirnya itu perjuangannya itu hanya kandas di situ aja. Betul. Karena memang beliau nggak ada. Saya sih sebenarnya punya cita-cita ya. Saya ya mudah-mudahan lah terkabul cita-cita saya ini. Saya pengen bikin satu event, ya entah itu mau di Kopo Square kayak di mana yang besar gitu kan. Jadi ya pengen bikin satu event musik yang di situ pun ada UMKM-nya terlibat.
tapi sebagian besar adalah musisi yang pernah bergabung di Slogi. Itu tuh bro, tribute to Slogi. Ya. Saya bercita-cita itu, pengen bikin itu. Jadi semua yang pernah ada di Slogi gitu kan, yang pernah dulu belajar ataupun terlibat di Slogi, ya banyak lah. Kayak misalkan musisi-musisi yang dari Slogi itu banyak yang terlibat dulu. Ada Charlie, ada Bagindas, ada kalau yang dulunya itu adalah ada Rudiat, ya kan dulu yang, terus ada Rudal Band, ada Sahara Band gitu. Kalau misalkan mereka bisa terlibat, itu sangat kayaknya keren banget sih. Saya sebenarnya punya cita-cita itu, cuman saya lagi mikir bikin konsepnya seperti apa nih, gitu. Saya lagi bikin dulu konsep, gitu lah. Iya, anak muda boleh nih komen di. Ya, komen-komen nih. Kalau bisa kira-kira memang memungkinkan, hai kita kolaps ya. Justru ini, jadi saya berpikir begini, kalau itu misalkan dibikin, itu menjadi daya tarik buat kalian para pemuda atau netizen yang pengen belajar seni ataupun amun cekasana namun gaul nama hayang ngaben lah gitu. Itu bisa menjadi daya tarik buat kalian. Daya apa ya? Daya dorong tinggi karena ngelihat mungkin oh iya dulu jebolan-jebolan dari saya itu ternyata banyak. Bukan sedikit. Dan ente kan basicnya tadi all around ya. All around. Artinya tidak terlalu idealis untuk istilahnya itu. Iya mah band terasa kurang, enggak gitu kan? Kalau kasarnya begini, lamun bisa mah dagung bisa dibawakan ke band, dibawakan saya mah gitu. Wah iya keren sih ya bro. Keren loh bro. Iya benar. Karena kieu baru teh kan aya hardcore, aya green, Betul. aya metalcore, wah loba lah. Itu kalau misalnya dikemas bro dalam satu event gitu ya, jadi glory-nya Sayati lah ya. Betul. Itu kayaknya asik, colorful banget gitu. Ya sekarang contoh lah, orang sekarang kayak kalau Coil itu masuknya ke jenis musik apa ya Coil? Jir ngomongin Coil sih bahaya itu. Itu tenan. Emang naon? Sekarang lagi bikin mereka itu. Genrena naon? Genrenya kan keras loh dia. Sekarang pakai tam-tam kok. Dikolaborasiin kenapa enggak? Kalau orang mereka aja musik keras bisa dikolaborasiin dengan tam-tam, kok masa kita nggak bisa? Iya. Iya kan? Iya. Yang serunya tadi saya jadi ke jadi ke mimpi ente ya sekarang masuk. Ketika kita bicaranya musik awal, terus akhirnya tuh imbasnya tuh kan ekonomi ya. Ya salah satunya dengan konsep itu tadi ada bazar segala macam kan ngebom pisan kan itunya ekonomi segala macam ya. Jadi saya Kabayang stan cireng, betul, stan kerupuk, ojai. betul. Kan di sini banyak nih. Di sini ada netizen harus tahu. Di Sayati itu ada gepuk terkenal, Maja. gepuk Maja. Tapi kan orang tidak tahu kok sampai keluar. Coba kita mengemas itu dengan cara itu. Di yang sekarang udah viral, udah rame juga. Ada Cireng Nyinden itu punyanya dari keluarga Slogi. Itu udah mulai naik. Coba dikemasnya begini. Makanya saya bikin satu event itu yang benar-benar sebenarnya jujur saja bukan menjadi utamanya musisi atau musik. All elemen, semua lapisan ya akhirnya ya. Iya dong. Begitu UMKM-nya berjalan, itu semua bisa berjalan. Kenapa saya bilang begitu? Di awal Kades masih PLT, saya udah bilang banyak produk dari Sayati ini yang belum keangkat. Kenapa nggak kita? Kalau kita nunggu-nunggu dari orang lain mungkin susah. Nah, ya. Tadi disebutkan ada Kades di situ. Hubungan jeung impi orang, terus tadi kita ngobrolin tentang Sayati segala macam. Menurut ente dengan kapasitas Kades nu sekarang, kita kira-kira relate nggak atau sesuai nggak kalau kita adakan mimpi itu tuh wujudkan? Kenapa nggak sesuai? Justru itu bisa menjadi nilai plus. Kalau menurut saya, karena begini, Kades itu harus menjadi fasilitator dong, betul nggak? Fasilitator, gimana bisa itu terjadi? Karena ini satu ide, bukan ide untuk negatif.
ide positif, Ide positif. yang mewakili ya. Betul, yang untuk mengangkat UMKM dengan cara ditambah dorongannya dengan musik. Dua-duanya bisa berjalan, jadi ketahuan UMKM-nya yang bisa maju itu di mana, musisinya dari pemuda-pemuda Sayati yang pengen menjadi musisi. Itu kan bisa kolaborasi, bisa menjadikan acara tahunan itu. Iya. Dan kalau nggak salah dia sudah pernah punya ide ya, Yang ya, mau bikin semacam apa, Sayati Idol atau apalah. Jadi satu pentas juga musik relate-nya, tapi dia mau adakan kontes idol, tapi karaoke. Ini kayaknya lebih bisa disempurnakan gitu, bro. Bisa. Ya contohnya begini, itu dulu kita sempat obrol-obrolan begitu aja. Itu bisa terrealisasi kok di Gang Nata. Iya. Iya kan? Iya. Bisa terrealisasi. Intinya kan begini. Kita saling mendukung dari segala stakeholder. Semuanya saling dukung. Kalau itu sudah bisa terbentuk, terjalin, itu bisa jalan. Muncul sana mah tong aya nu julid. Iya ya. Nya. Santai we. Santai we atuh. Santai we. Itu Kudu udah. dian julid atuh. Orang mau positif dehnya. Lain. Intinya kan gini. Kalau saya berpikir pribadi, gampang orang naon dari nyen saya tina ya nyen dibatur gede duit naon. Kalau saja mau berpikir Iya dong. seperti itu ya. Saya ngadain acara bikin event itu di luar, saya di Jakarta, penghasilan saya bisa lebih besar. Iya, entong ieu mah Sayati anu diobrol. Saya pengennya Sayati. Ngobrol Sayati. Saya pengennya Sayati, kan? Sayati. Betul nggak? Karena niatan itu lebih gede yang Sayati. Saya apa? Iya dong. Bukan hanya sekedar cuan ya, bro. Awal yang harus digaris besarin itu awal. Sayati itu adalah gerbangnya kabupaten. Setuju. Kok akan pikir Setuju. gerbangnya kabupaten berarti kan harus bisa nunjukin. Contoh seperti ini. Ini mak nanya aja sebentar ya. Ari Akang mun hayang makan kulinerna Bandung aya di mana Akang? Sayati. Padahal saya orang kota. Bukan ayeuna di Bandung lah. Oh, di Bandung. Kang. Maksudnya kulineran. Heeh. Oh, Tempatnya di mana? ya loba lah di Bandung. Ya loba tapi kan nyebar. Nyebar emang. Coba Malioboro. Terus ya satu. Kenapa kita nggak bikin? Hmm. Maaf saya bikin dulu lesehan di tempat lain sana. Yang tadinya modal awal semua itu 25 juta, sekarang perputaran uang di sana ratusan juta, bisa sampai miliaran. Kenapa tempat lain bisa di sini enggak? Bisa sebenarnya. Coba enak-enak saya titik masakannya. Eta, anu ku saya kenapa? Ya contoh banyak lah ya. Di Cedok banyak atuh tukang bikin masakan, nyiyuyun, enak-enak makanan. Ya. Terus di sini ada gepuk maja. Terus ada lagi mungkin yang lain, bisa diangkat. Dan itu benar-benar ciri khas dari Bandung itu. Kenapa kita nggak angkat sama kita sendiri? Cuman intinya ada nggak dorongan-dorongan itu dari berbagai pihak nih? Yeah. Otomatis kan saya pribadi pun bukan tidak bisa realisasikan itu, tapi kan saya juga butuh dorongan dari semua. Iya, ya karena kita bicara tentang Sayati. Betul. Ya. Nama baiknya. Dan apa yang menjadi aneka ragamnya Sayati itu kita akan bro, ente pasti goalnya ke sana lah. Iyalah. Pokoknya saya ngajak nih netizen, pemuda-pemuda Sayati, ayo kita berkreasi lah. Gabung, untuk membangun Sayati. Justru kita harus banggain nih. Dulu Sayati pernah besar, pernah punya ikonik lah. Tiap tahun selalu orang pengen nonton band ke Sayati. Coba bikin lagi itulah. Tidak hanya melalui musik, melalui kuliner melalui distro melalui apa banyak kan. Sayati banyak kok distro yang hebat-hebat. Ya, yang sudah terkenal ada M12 lah, ada apa di sini Migrab lah, ada apalah, banyak kok. Angkat itu semua. Kalau tidak sama kita, sama siapa lagi? Dan memang sangat memungkinkan sih Sayati karena memang sudah desa yang menjadi pelaku ekonomi yang betul
beraneka ragam segala macam. Contoh gini, saya ya jujur saya sebagai orang Sayati Hilir asli, ya dari kecil saya di Sayati. Orang Sayati Hilir asli. USA nih ya, orang USA, Sayati asli. Sayati asli. Ya. Walaupun lahir mah di Leuwi Panjang, tapi saya dileletik di dia. Oh iya, Ya kan? oke. Di Borojol kan mah di Leuwi Panjang. Oh iya gitu. Tapi intinya begini, saya pengen kayak di tempat saya itu kan penghasil boneka terbesar. Iya. Tapi orang tahu nggak? Kalau tidak sama kita untuk mengangkat itu semua, siapa yang bakal ngangkat? Terutama anak muda yang Anak sekarang muda nih. sekarang. Contohnya sekarang banyak lah jualan boneka GB bisa atau melalui online pan. Sekarang cobalah untuk saya untuk ya pengen mengajak teman-teman yang ada di Sayati atau anak muda Sayati supaya berkreasi untuk kemajuan daerah kita sendiri. Dan nggak mungkin saya bisa maju sendiri, nggak mungkin kalau tanpa ada dukungan dari semua. Harus kita. Bukan saya. Asik. Gitu. Makanya saya sering ngobrol lah. Ada teman saya tuh sering ngobrol dengan yang juga kan musisi. Iya. Saya sering ngobrol dengan beliau. IO juga dia IO basicnya. juga hebat lah, hebat. Saya sering lah ngobrol TikTokan. Kita tinggal duduk bareng di meja dan diskusi betul. yang baik ya. Betul. Kita wujudkan mimpi itu, bro. Ya. Nggak mungkin nggak terwujud kalau misalkan semua ngedukung, itu pasti bakal terwujud. Oke. Dan saya yakin itu. Oh. Masa di tempat lain bisa, di sini nggak bisa? Yang juga masa di tempat lain bisa, di sini nggak bisa? Bisa. Tapi apa bisa saling ngedukung? Bisa saling kerjasama? Gitu. Oke. Intinya bukan hanya pembahasan bukan hanya di musisi doang atau musik doang ya. Saya justru pengen ngebahas itu UMKM yang ada di wilayah kita. Itu mau kuliner, mau pakaian lah, fashion atau sepatu lah gitu kan, yang lain kan banyak di kita. Angkat itu. Oke. Banyak lah. Ini curhat dong Des yang inspiratif, bro. Ya. Dan mudah-mudahan obrolan kita ini bisa berlanjut nih. Siap. To belong to nobody. Asik. Thank you ya. Ya, sama-sama. Kita ketemu lagi dan Siap. kapan-kapan kita main ke Sanggar Harus dong, Slogi. harus. Ya. Harus. Banyak sebetulnya pengen ngobrol sama ente. Siap. Thank you banget Om Abu. Sama-sama. Terima kasih Curhat Dong Des. Ya. Assalamualaikum.